doang. Dua-duanya harus terpenuhi. Apa aja rukun puasa? Yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat. Niat. Nanti akan kita rinci, kita jelaskan. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai fajar, mulai azan subuh sampai maghrib. Coba perhatikan baik-baik, mulai masuk fajar azan subuh, bukan mulai selesai azan. Kadang-kadang ada nih, ini kalau makan nih, azan subuh, enggak belum puasa nih, kita nunggu selesai dulu azannya, paling mau menyan. Nggak ada. Tapi kan ada di hadis. Itu Rasulullah SAW ketika ada azan di waktu fajar, ada yang makan, disuruh selesai sama Rasulullah SAW. Itu maksudnya bukan azan masuk fajar, itu azan tahajud. Itu kalau di Arab, itu azan ada dua, azan waktu tahajud, ada azan masuk waktu subuh. Sampai sekarang di Tarim tuh azan dua kali. Ada azan waktu tahajud, ada azan waktu subuh. Di zaman Rasulullah SAW juga begitu. Ada azan waktu tahajud, ada azan waktu subuh. Azan waktu tahajud, pokoknya salah satu tuh yang azan Sayyidina Bilal bin Rabah, salah satu yang azan Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, muadzinnya Rasulullah SAW. Nah itu ketika ada dalam hadis tuh, ketika ada orang yang kata Nabi, ada orang ketika lagi puasa, lagi makan, lagi sahur, tahu-tahu ada azan, sempurnain dulu. Itu yang dimaksud adalah azan untuk tahajud, bukan azan subuh. Kalau azan subuh jelas. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyad minal fajr. Kata Rasulullah, makan minum sampai terlihat benang putih sama benang hitam dari fajar. Maksudnya apa? Sampai masuk waktu fajar. Begitu masuk waktu fajar, itu masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Kadang muazin suka telat. Patokannya masuk waktu subuh. Begitu masuk waktu fajar, udah nggak boleh lagi dia makan. Makanya itu tadi, itu begitu lagi makan sahur, ya azan, udah selesai. Yang ada di mulut ngapain? Jangan yang ada di mulut masih ditelan juga. Udah masuk waktu azan, jangan. Dia harus menahan diri mulai masuk waktu fajar sampai terbenam matahari. Jelas atau tidak? Makanya ulama-ulama kita luar biasa. Ada yang namanya imsak. Imsak itu sebenarnya belum wajib untuk nahan puasa. Ditaruh 10 menit biasanya sebelum azan, 10 menit biasanya ya. Itu buat apa? Buat ente prepare. Kalau bahasa kita ini lampu kuning. Lampu kuning itu masih boleh nggak jalan? Boleh. Masih, cuman hati-hati. Imsak tuh lampu kuning. Imsak tuh imsak yang ada tuh salatu wassalamu alaika. Biasanya itu tuh kecerdasannya para ulama kita untuk bikin lampu kuning supaya jangan ente begitu masuk azan subuh makan nasi goreng yang pedas, minyaknya banyak, belum minum. Paham apa kagak? Itu imsak. Makanya saya ada yang mempermasalahkan imsak bid'ah begini. Itu lampu kuning, John. Lampu kuning supaya ente jangan sampai masih makan nasi goreng pedas, bon cabenya level 15. Wow. Minyaknya sebanyak-banyaknya, udah gitu tuh minyak 2 minggu gak ganti-ganti lagi sudah. Begitu masuk tenggorokan belum sempat minum, udah azan gak boleh minum. Ya Allah, mati syahid di sini. Terus ada tidak? Imsak itu lampu kuning. Imsak yang jadwal imsak itu lampu kuning. Dikasih spare, jarak. Tapi kalau bener-bener dia wajib nggak boleh makan minum, masuk waktu subuh, haram, halas, nggak boleh makan minum. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu, itu ayat Al-Quran. Nah, jelas ya, paham ya? Jadi jangan ribut-ribut urusan imsak, jangan berribut-ribut. Itu lampu kuning. Kalau ente nggak terima sama imsak, ente jebol-jebolin tuh lampu kuning tuh. Lampu kuning masih boleh jalan. Jadi kalau begitu imsak itu masih boleh. Misalkan ente ya Allah, imsak karena masih makan nih, selesai makannya itu minum, masih boleh minum tuh. Kalau udah masuk waktu subuh baru kagak boleh. Nah kita rinci sekarang. Tadi rukun puasa ada berapa? Ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama Niat. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai fajar sampai maghrib. Kita bahas dulu niatnya sekarang. Niat. Kita bicara soal niat. Ada 3 pembahasan yang kita bahas soal niat. Yang pertama, tabyid. Niat itu harus dari malam. Jadi
Kalau puasa wajib, saya bicara puasa wajib ya. Niat itu harus dari malam. Kapan waktunya niat? Mulai masuk maghrib, buat besoknya nih, buat besoknya. Mesti diinepin. Tapi itu diinepin. Mulai masuk maghrib sampai masuk subuh, itu waktunya niat. Sampai sebelum itu. Nabi. Harus wajib hukumnya dalam mazhab Syafi'i, saudara. Tapi itu niat wajib. La siyama liman lam yubayyitin niat. Enggak sah puasanya orang yang enggak diinepin niatnya. Nah, makanya kita diajarin sama ulama-ulama kita setiap habis tarawih diajak niat bareng-bareng supaya kagak lupa. Niatnya diinepin, jangan sampai udah azan subuh baru niat, kagak sah. Niat setelah azan subuh hukumnya tidak sah. Tapi niat di malam hari itu hukumnya wajib, harus niat. Mau niat dari habis maghrib udah cukup, itu niatnya habis maghrib nih. Habis itu udah gak niat-niat lagi buat besok sampai azan subuh itu gak niat-niat lagi, cukup ya sih. Yang penting diinepin niatnya, walaupun sekali niatnya. Jelas atau tidak? Kecuali kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu niatnya boleh di pagi hari sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk zuhur. Selama belum zuhur, asal ente belum makan belum minum, boleh niat, sah puasanya. Contoh, misalkan ente nih dari subuh belum makan, begitu sampai ke rumah tanya bini, ada masak nggak nih hari? Kagak masak. Ya udah deh, kan niat puasa aja deh. Belum zuhur sah. Tapi kalau niatnya setelah zuhur kagak sah. Jelas atau tidak? Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Rasulullah masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah nanya, ada masakan apa kagak? Ada makanan apa? Ternyata nggak ada makanan tuh hari. Kata Rasulullah, idan ana shaim. Kalau begitu aku puasa, kata Rasulullah. Itu kejadiannya puasa sunnah waktu. Kejadiannya puasa sunnah. Boleh. Tapi kalau puasa wajib harus diinepin puasanya. Niatnya harus diinepin. Beb habis niat masih makan lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Niat itu berlakunya buat ketika puasa. Walaupun habis niat makan lagi, apakah perlu perbarui niat? Nggak perlu perbarui niat. Walaupun itu niatnya habis maghrib buat besok. Habis itu makan lagi sampai 7 ronde makan misalkan. Balas dendam. Apakah perlu niat lagi? Ya. Nggak harus. Ada harus niat lagi. Jelas atau tidak? Jelas. Yang kedua ta'yin. Niatnya harus ditentukan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Saya niat besok puasa untuk Ramadan. Disebutin niat puasa Ramadan. Itu namanya ta'yin. Kalau cuma saya niat puasa doang, selesai. Makanya nggak ta'yin namanya, nggak sah niatnya. Tapi harus ditakyin, dijelaskan niat puasa Ramadan. Bahkan bahasa Indonesia boleh, Beb? Boleh bahasa Indonesia. Beb, niat dalam hati, yang wajib di dalam hati. Yang dilafadzkan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu niat dalam hati. Makanya jangan sampai kita ngikutin bengong. Mulut ngucap, hati nggak ngucap, nggak sah tuh. Niat itu yang wajib justru yang dalam hati. Andai kata ente niat dalam hati, lisan nggak ngucapin, tetap sah. Yang wajib itu dalam hati. Tapi kalau kenapa lisan ngucapin? Untuk membantu hati. Tapi Pak, jangan malah sebaliknya, itu udah ngikutin. Oh itu sombong lagi, dan lain-lain ngomong, nggak tahu apa yang diucapin. Ngambang aja saudara, nggak tahu pikirannya kemana. Hati-hati, bisa nggak sah itu. Niatnya itu yang sah itu yang di dalam hati. Jelas atau tidak? Paham? Yang ketiga yang berkaitan dengan niat tikrar. Niatnya harus setiap malam Ramadan. Setiap malam. Niat puasa buat 1 Ramadan, ya niatnya di malam 1 Ramadan. Puasa buat malam buat 2 Ramadan, ya niatnya di malam 2 Ramadan. Puasa buat tanggal 3 Ramadan, ya niatnya di malam 3 Ramadan. Puasa buat tanggal 4 Ramadan, ya niatnya di malam 4. Dalam mazhab Syafi'i wajib tuh diulangin setiap hari niatnya, setiap malam mesti diulangin. Artinya setiap mau puasa besok malamnya mesti niat. Nggak cukup cuma niat di awal bulan doang. Saya niat buat puasa sebulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan sebulan penuh wajib karena Allah taala. Nggak cukup. Dalam mazhab Syafi'i nggak cukup, nggak sah. Kecuali dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Imam Malik mengatakan cukup niat di awal. Udah sah. Mau diulangin setiap malam lebih afdol.
Tapi andai kata dia niat di awal, saya niat puasa Ramadan buat sebulan penuh, itu menurut mazhab Malik udah sah tuh puasanya. Walaupun nggak diulangi setiap malam menurut mazhab Imam Malik. Tapi menurut mazhab Syafi'i nggak sah, harus dilihatin sama malam. 12. Iya betul. Makanya perhatiin baik-baik nih, fokus. Perhatikan baik-baik. Ya. Makanya ulama kita Tawar ngajarin. aja. Ulama kita ngajarin supaya tetap di malam pertama Ramadan kita niat buat puasa sebulan. Nih besok perhatiin baik-baik nih. Tetap Iya kan? di malam pertama Warna Ramadan guys. saya niat untuk puasa fardu Ramadan sebulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatin di awal Ramadan. WhatsApp diikutin. Buat apa fungsinya? Kalau sewaktu-waktu satu malam kita lupa, kan menurut mazhab Syafi'i nggak sah tuh puasanya. Kalau malamnya gak ada niat kan nggak sah puasanya. Kalau sewaktu-waktu kita lupa, maka puasa kita tetap sah menurut mazhab Imam Malik. Itu namanya taklid, mengikuti mazhab Imam Malik. Jadi perhatiin baik-baik ya. Walaupun di mazhab Syafi'i wajib puasa setiap malam dalam mazhab Syafi'i. Nggak sah, wajib niat puasa setiap malam. Nggak sah niat hanya di awal bulan doang. Tapi menurut mazhab Malik itu sah. Sehingga antum semua besok di awal Ramadan tetap diniatin di awal bulan. Buat apa? Kita niat tiap malam tetap. Cuman di awal bulan tetap niatin. Untuk apa? Kalau sewaktu-waktu kita lupa dalam salah satu malam, puasanya tetap sah. Alhamdulillah. Menurut mazhab Malik tetap sah. Itu taklid dan itu diperbolehkan. Jelas atau tidak? Jelas. Makanya besok di malam pertama Ramadan semuanya niatin dalam artinya saya niat nawaitu sauma ramadhana fardhan syahran kamilan lillahi ta'ala. Jadi ikutin bareng-bareng nanti di malam awal Ramadan niatin begini nawaitu sauma ramadhana fardhan syahran kamilan lillahi ta'ala. Itu niat buat sebulan penuh. Nah, itu buat jaga-jaga. Kalau tahu-tahu kelupaan, jadi itu dari cadangan menurut madhab Nah, itulah nikmatnya ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama jadi rahmat buat kita. Kalau Imam Malik nggak punya pendapat yang berbeda, repot kita. Kalau lupa nggak sah. Kalau satu malam kita lupa nggak sah puasa kita. Tapi alhamdulillah perbedaan pendapat di antara ulama menjadi rahmat dan kemudahan bagi kita. Alhamdulillah. Jelas atau tidak? Paham? Nah, jelas ya. Tapi setiap malam mesti niat juga. Kemudian yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai fajar sampai dengan maghrib. Apa aja yang batal puasa? Yang udah jelas, satu, makan minum. Kecuali kalau ada makanan atau minuman dari sorga. Makanan minuman dari sorga itu sah, nggak tetap sah puasanya. Tapi siapa yang punya dapat makan minuman dari sorga? Bukan ini ya, kadang-kadang kalau ada orang narkoba, wah kita nyedot aroma sorga, wah itu sorga-sorgaan. Nah, beneran kata ulama ini contoh masalah. Kalau tahu-tahu nih ada orang bisa datangin makanan dari sorga, benar-benar dari sorga ya, itu nggak membatalkan puasa. Tapi kagak ada yang begitu. Siapa yang begitu ya? Nah, kemudian diantaranya makan minum kalau lupa. Bukan dilupa-lupain ya. Lupa, bukan dilupa-lupain. Man akala nasiyan batala shaumuh. Siapa yang makan nasian dalam keadaan lupa, batala shaumuh, batal puasanya. Itu nasian pakai bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Indonesia. Nasian. Kalau bahasa Indonesia nasian, man akala, barang siapa yang makan nasian. Nasi, batal nggak puasanya? Batal. Artinya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab nasian artinya barang siapa yang makan dalam keadaan lupa, batal shaumuh, batal puasanya. Jelas atau tidak? Tidak batal puasanya, lam yabtul shaumuh. Siapa yang makan dalam keadaan lupa, puasanya tidak batal. Lupa bukan dilupa-lupain. Biasanya lupa hari pertama, kedua tuh kadang masih lupa. Kadang-kadang ada yang lupa. Kalau udah hari ke-15, ke-17 biasanya dilupa-lupain, itu bukan lupa. Udah kebiasa biasanya nggak lupa. Kemudian yang kedua, masuknya benda yang terlihat mata, kasat mata, usul ainin ila min jawfin ila manfatin maftuh. Nanti akan kita bahas insyaallah.
masuknya benda yang terlihat mata ke rongga tubuh melalui lubang norma. Nanti akan kita bahas insya Allah. Yang ketiga, muntah disengaja. Berarti muntah kalau kagak disengaja batal nggak puasanya? Nggak batal. Kalau disengaja batal. Gimana biar muntah disengaja? Kadang-kadang anak SD supaya diizinin sama orang tuanya kagak sekolah, dicolok-colok tenggorokannya supaya dia muntah. Nah, itu kalau muntah batal puasanya. Atau kadang-kadang orang merasa dirinya enak, kadang enak nih berasa nggak enak mual, dipancing muntahnya disengajain, batal puasanya. Jelas atau tidak? Kalau muntah nggak sengaja nggak batal. Muntah nggak sengaja tidak batal. Emang muntah spontan, udah ditahan-tahan keluar nggak batal. Cuman ini catatan penting nih, perhatikan baik-baik. Catatan penting berkaitan dengan muntah. Muntah nggak sengaja nggak batal. Cuman ada cumanya, wajib dibersihkan. Karena muntah itu hukumnya najis. Wajib dia kumur-kumur di mulutnya. Bahkan kalau dalam puasa, kalau kita wudhu itu kumur-kumur tetap sunnah, tapi di ujung-ujung doang, nggak pakai mubalaghah. Kalau dia mubalaghah ketika wudhu tuh, kalau di luar puasa hukumnya sunnah. Wudhu tuh sampai kelongkongan gitu, kelokok mubalaghah namanya itu. Di luar puasa hukumnya sunnah. Kalau lagi puasa makruh hukumnya. Makruh hukumnya nggak bagus. Kalau nggak sengaja ketelan udah dibilang makruh. Tetap wudhu nih. Ketelan nggak sengaja batal puasa. Walaupun nggak sengaja ketelan, udah dibilangin lu jangan ngegelogok, pakai ngegelogok. Batal puasanya. Beda halnya dengan muntah. Kalau orang muntah, begitu muntah, najis kan, bekas muntah itu hukumnya wajib dibersihin. Bagaimana cara bersihinnya? Kumur-kumur. Kumur-kumurnya itu diperintahkan sampai bergelogok. Bukan ditelan ya, saya nggak pernah ditelan. Dibersihin apa? Kolok-kolok apa? Mubalaghah. Habis itu keluarin lagi ya, Pak. Jadi kalau dalam wudhu nggak dianjurkan mubalaghah, tapi dalam konteks membersihkan muntah diperintahkan untuk mubalaghah. Mubalaghah itu tadi kumur-kumurnya sampai ke ujung kerongkongan, sampai ujung tenggorokan. Jadi kalau muntah wajib langsung dibersihin. Makanya kadang-kadang kita ngejelasinnya berhenti sampai muntah yang disengaja batal, nggak disengaja batal. Selesai sampai di situ. Padahal ada jelasan hukum lagi. Lanjutan penjelasan hukumnya, tapi dia wajib dibersihkan kumur-kumur. Dan kumur-kumurnya harus maksimal. Setelah itu dibuang, dikeluarkan supaya suci. Kalau dia nggak dibersihkan, sengaja didiemin, bekas muntah didiemin nggak kumur-kumur, dibiarin begitu aja. Tahu-tahu bekas muntahnya habis itu ditelan, batal puasanya. Jelas atau tidak? Paham? Yang keempat, di antara hal-hal yang mesti ditahan diri, yang membatalkan puasa, haid dan nifas, sudah kita jelaskan. Kemudian yang kelima, gila. Tadi walaupun sebentar gilanya batal puasanya. Begitu pula murtad, walaupun sebentar batal puasanya. Yang ke-7, kalau pingsan bagaimana? Nah, kan kalau gila puasa batal. Walaupun sebentar, al-junun walaullah. Kemudian murtad walaupun sebentar batal puasanya. Kalau pingsan bagaimana? Yang disepakati oleh ulama, kalau pingsannya amma jami'an nahar, full dari sebelum subuh sampai maghrib pingsan, atau begitu mau azan subuh dia pingsan, habis maghrib 5 menit baru sadar, nggak sama sekali sadar, dan disengaja, dan pingsannya disengaja, misalkan dia nonggak obat, misalkan yang bikin dia pingsan, yang bikin dia nggak sadarkan diri, yang bikin dia hilang akal, as-sukrul muta'addi, itu ulama sepakat batal. Tapi nanti ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli. Nah, kalau bagaimana kalau pingsannya? Kalau hanya sepanjang hari saja khilaf antara ulama. Tapi memang yang utama mengatakan batal. Pingsan sepanjang hari itu nggak dianggap puasanya. Dari sebelum subuh sampai habis maghrib pingsan batal. Nggak dianggap puasanya. Dianggap tidak puasa. Tapi kalau pingsan tengah hari bolong siang-siang misalkan, tahu-tahu dia pingsan, habis itu nggak lama sadar lagi, dan dia nggak makan nggak minum selama pingsan, maka puasanya sah. Jadi pingsan itu yang membatalkan puasa kalau amma jami'an nahar,
Kalau dia dari pagi sampai malam, dari terbit fajar, dari masuk subuh sampai masuk maghrib terus dalam keadaan pingsan, batal. Tapi kalau nggak seperti itu, kalau cuma sebentar aja pingsannya, puasanya tidak bang. Yang penting dia tidak melakukan amal yang membatalkan puasa secara pingsan. Yang ke-6 di sini, jima, bersetubuh. Bersetubuh itu batal puasanya. Bahkan bukan hanya batal puasanya, dosa-dosa dan wajib bayar kafarah. Kalau haram jima siang hari bulan puasa, jima dengan sengaja, nanti akan dijelaskan.